Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Pertama-tama, sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia. Tidak lupa pula, salawat alaihi salam kita panjatkan puji syukur kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari Al-Quran ke alam ilmu pengetahuan. Untuk mempersingkat waktu, di sini yang saya hormati Bapak Uli Zakir, MT, dan Ibu Rizka Amelia, MTD, dan yang saya hormati Bapak Rizka. Baik, saya persilakan langsung kepada Bapak Uli Zakir, Bapak Uli Zakir, MT. Terima kasih. Ibu Rizka dulu. Boleh saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu, di hari Rabu pagi ini kita akan melakukan kegiatan refleksi yang keempat, yaitu tentang kenali asalku yang tempo dulu pernah kita lakukan, ya, tepatnya di Gunungan. Nah, jadi teman-teman semua sudah mengenali, mengetahui asal dan cerita dari masing-masing temannya yang ada di Pertukaran Mahasiswa Merdeka, tepatnya pada kegiatan Modul Nusantara. Hari ini kita akan melakukan sharing session, diskusi tentang kenali asalku bersama Bapak Uli Muzakir MT. Jadi Bapak Muzakir sendiri di Universitas Bina Bangsa Sempena ini menjabat sebagai Warik 2. Benar Bapak ya? Nah, kali ini, kesempatan hari ini, alhamdulillah, pagi ini alhamdulillah semuanya sehat, semuanya hadir. Yang luring alhamdulillah hari ini semuanya sehat dan hadir pada pagi ini. Juga ada juga yang melakukan via daring Bapak. Jadi via daring hari ini yang hadir baru 3 orang dari 5 orang. Ya, di sini ada Umi Malikatul Mubashirah, ada Jumaida, ada Egi Nurmalinda yang belum dapat hadir bersama kita di kampus Universitas Bina Bangsa. Nah, konsep kegiatan kita sharing dan tanya jawab seperti biasanya. Jika memang ada ingin hal yang ditanyakan, rasa penasarannya, baik itu mengenai daerah atau cerita mengenai kampus kita, silahkan nanti boleh satu orang satu bertanya kepada Bapak pemateri kita. Kemudian kegiatan ini akan kita lakukan selama 2 jam. Baik, saya rasa cukup dan saya minta supaya fokus dan juga tidak mengantuk ya, karena hari ini cepat bangunnya mereka Pak. Biasanya pasti telat karena busnya jam 9 jemputnya. Hari ini 7.15 harus ngumpul ya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah telah mempertemukan kita hari ini. Alhamdulillah sehat, selamat iman. Mohon maaf ada yang non muslim? Alhamdulillah nggak ada ya. Oh, kalau yang di Zoom juga nggak ada ya. Nanti kan karena ini budaya Aceh kok banyak ke ini saudara. Karena kan kita cerita Nusantara atau apa. Terima kasih ini udah diundang. Tapi saya pikir saya pun kemarin waktu mungkin penyambutan nggak ikut pula mungkin acara sama Pak Jaki. Mohon maaf juga. Baru inilah saya ketemu nih, alhamdulillah. Mungkin lalu lalang di jalan kan nggak familiar kali dari ini. Jadi tema kita hari ini mungkin mengenali asal ya. Asal ini. Cuman sebelum kita diskusikan, kita di Bu Rizka udah udah memberikan waktu ya, ceritakan sedikit asal DPG inilah hal yang mungkin biar cerita sedikit tahu sejarahnya. Kemarin sebelumnya kan ada cerita tentang asal-asal masing-masing ya. Alhamdulillah kalian beruntung kali ya, masih muda sudah melalang buana ke seluruh Indonesia. Kalau ditengok sejarah saya, saya telat, melalang buananya itu terlambat.
Satu saya di Aceh, terus saya lanjutin S2 juga di sini gitu kan. S3 pun lagi saya di sini. Saya memang betul kearifan lokal ya. Sehingga saya diikat di sini nggak boleh kemana-mana, jadilah warek 2. Kan urusin sini aja, paling urusan keluar nanti paling kalian luar biasa, udah banyak asal yang kalian kenal ya. Nah kalau dicerita sedikit di gini Get Sempena, mungkin Bu Rektor udah cerita ya. Get Sempena itu dalam bahasa Aceh nggak salah dianggap semacam ya, Get itu baik, Sempena itu arah sempurna lah. Jadi harapannya menjadi baik dan sempurna gitu kan. Walaupun nggak akan pernah, itu kan punya Allah ya. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha baik. Kita ini kan menuju ke arah sana saja. Nah, dulu sejarahnya kampus ini memang 2023 lah, 1 tahun sebelum tsunami. SK berdirinya 2023, 1 tahun sebelum tsunami lahirnya. Namun sebelum ini ada, saya bukan orang sejarahnya lah, tapi saya mendengar ceritanya. Dulu ini awalnya berawal dari kursus sekolah ini, pendiri zamannya, tahun-tahun 90-an. Kalau saya lahir 79, saya berangkat ke Banda Aceh ini tahun 97. 2000 saya pindah ke saya di putaran ini memang Kopelmane kan komplek mahasiswa. Saya 97 di sini, terus 2000 pindah ke Kedah. Nah ini kampus ini pertama kali yayasannya memang dari Lampaseh sana, dekat kalian tinggal tuh lah. Nah, yang asrama tuh sekitaran situ lah. Memang ada lorong berdua sekitar 700 meter mungkin, atau ya 700 lah dari tempat asrama itu yang itu arah ke PLN jalan itu. Nah, itu ada lorong toko, itulah punya yayasan pertama. Dulu situ kursus ketik. Belum ada cerita mau berdirikan kampus zaman dulu orang, cuman dulu kan populernya di Aceh ini mesin ketik lah dulu, juru ketik ya. Karena dulu kan komputer belum ada, tapi mesin ketik yang lagi top lah 80-an. Dulu iklannya selama di radio. Siapa juga namanya dulu iklannya di radio. Saya waktu saya cerita orang zaman Lampaseh yang itu lah yang selama tsunami. Dikasih pernah ya. Kami sering kali dengar itu tentang kursus lah kata itu. Itulah saya bercerita. Tahu bang. Ya lah kami kecil-kecil di sini udah dengar tuh radio manggil. Yuk silakan kursus itu. Habis itu diasramakan di atasnya. Tempat tinggal semacam itu kan. Ikut tengok sejarahnya, saya pikir hebat. Saya masuk kemarin 2009 setelah tsunami gitu. 2003 kita mulai di SK kan, di toko itu udah mulai perkuliahan. Saya tinggal di situ tuh, di seputaran situ. Tahu saya di luar Sempena, saya masih mahasiswa 2003. Masih itulah sebelum tsunami pun saya masih mahasiswa. Ya, biasalah namanya kampus baru, kita kan mahasiswa cuma hanya nengok-nengok ini rupanya toko, pintu 4 pintu kan. Sejarah yang memang itulah. Kemudian 1 tahun kemudian tsunami, barulah yang meninggal pendiri-pendirinya ya. Barulah diterus-teruskan oleh yayasan. Masih di situlah, masih juga di tempat itu 2005. Saya bergabung 2009. 2009 tuh sama sekali baru pertama kali mereka 2008 sewa toko depan kantor keuangan tuh lah. Dulu masih sekolah tinggi. Disitulah baru merintis. Saya alhamdulillah bergabung di Sukutai lah dosen. Karena yang paling utama kan dosen. Saya ingat di tahun Jepang. Pada saat saya juga saya jarang mereka. Begitu banyak update di BOM katanya. Yang ditanya berapa orang hidup, berapa guru-guru yang hidup. Nah, itulah kalau kalian nanti itu kalau nanti gitu juga beritanya guru pengajarnya berapa yang hidup, itulah diselamatin. Nah ini gitu juga begitu habis tsunami dikumpulin sama yang direkrut. Nah itu kenapa bukan mahasiswa, bukan tenaga dulu. Kita nyari dosen-dosen yang mana nih yang udah dosen senior lah gitu kan. Dosen senior udah ujian diambil dari mana. Tapi tanya mana yang berutama dia, ayo mas yang bisa ngajar diajar. Saya lah salah satu yang ya, karena saya biasa ya. Merekrut ada dosen muda banyak tuh dulu masih muda tuh dosen yang saya tahu nanti orang-orang malah yang pertama yang diajak juga maju zaman dulu habis ini susah kali cari dosen. Ada yang mau gitu kan ajar yang itu baru masuk buat penelitian jabatan. Alhamdulillah kemarin kami tanam pohon di gedung-gedung ini 2012. Inilah nih tanahnya masih kosong nih karena tsunami. 2008 masih kosong nih, rumah nggak ada, belakang masih tambak semua. Pohon-pohon itulah kami tanamin. Pohon apa namanya? Pohon terbersih ya. Terbersih buat udah jangan ada.
Terembesi itu kami tanamin sama-sama mahasiswa 2012. 2000 masalah dibeli. Tanam barulah dibangun gedung 2014 kita pindah kemari. Alhamdulillah siap gedung 2014 2015 barulah prestasi mulai. Nah, begitulah ceritanya. Kalau ditanya dulu ada prestasi kita. 2014 2015 mahasiswanya mulai ikut lomba sana. Nah, baru nampak nih munculan asal-asal mahasiswa yang punya prestasi. Dulu mahasiswa malu-malu, usia minder, serambi minder, apalagi yang dari luar ini minder. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah mereka percaya diri, ya, apalagi datang-datang yang dari luar ini kan, hingga muncullah percaya diri tambah-tambah kalian ini. Tapi semangat mahasiswa, ada ilmu baru, ada informasi baru. Kan? Jadi saya termasuk orang lama juga yang terikut sejarah pendirian ini di pergantian beberapa kali. Namanya sudah. Ya begitulah sejarah universitas ini, sehingga waktu saat program MPKM ini kemarin 2019, kalau kami ada sebut-sebut lama mulai banyak yang lirik dari luar daerah, dari Jawa, mahasiswa mau juga sebenarnya. Jadi kami sudah merasa tersanjung juga gitu kan. Ada mahasiswa dari luar yang percaya kemari lah gitu. Padahal dulu kami waktu kita sama-sama yang lain kan merasa kok lihat orang hebat. Kita studi banding ke Gunadarma, lihat hebat, ternyata di sana makan beras, di sini makan beras gitu kan, sama gitu ya. Ternyata semangatnya, kalau di sana kita perhatiin diskusinya tuh mahasiswanya akademik aja, prestasi aja. Kalau dulu kita era-era tahun 2000 awal di Aceh, bicarakan non akademik aja yang di kampus itu. Nah, jadi nggak ada pernah punya visi apa ya mahasiswanya gitu lah. Kalau dibilangnya saya pun kalau kepingin Bali, saya ke Bali ke zaman sekarang serius yang lagi yang itulah. Kalau dulu banyak non akademiknya kita di apa nih budayanya ya. Klim zona kampus semenjak di 2000 tsunami lah pasca itu mulailah di Jawa kok iklimnya belajar gitu, itu prestasinya sinkron sama Belmawan. Nah setelah UBPG belajar ingin juga kita nih yuk terus mahasiswanya ikut di edisi, setiap ada PKM program mahasiswa dorong ayo. Apalagi ada dari luar gini kan, kami itu mau orang luar aja bisa datang kemari. Mahasiswa UBG kirim, semua ikut wajib dari prodi. Alhamdulillah beberapa ada yang lewat lah kemarin tuh yang berangkat ke Jawa, kami ikutin persekarang belajar gitu ya. Kemana dulu minder kami Pak gitu. Jadi kan meset asal daerah ini yang kurang kurang terbuka, lihat dunia luar. Sekarang alhamdulillah program ini luar biasa, jadi kita sangat dukung. UBPG juga mulai terbuka, ayolah kita support. Sekarang udah banyak mulai buka MOU sama universitas lain. Kita kirim mahasiswa sana, mahasiswa kirim kemari. Dosennya juga di-upgrade, ikuti perkembangan, mau itu penelitiannya sinkron dengan pembelajaran, semacam itulah. Jadi kalau ditanya budaya akademik di UBPG alhamdulillah mulai kita tumbuhkan, termasuk sudah ada PAM banyak yang aktif. Panggung ini juga baru kita siapkan biarlah mahasiswa. Alhamdulillah kemarin kata Bu Rizka dan Bu Rika akan ada lah nanti kegiatan lintas budaya alhamdulillah kayak gini lah. Modal awal corong supaya mahasiswa yang lain tergerak juga nih. Tahun dulu kita buat memang semenjak COVID itu agak susah. Dulu ada buat PAPR gitu kan. Aktif lah, apalagi Prodi Bahasa Indonesia Bu Rika tuh sering buat mata kuliah dan semester tuh musikalisasi gitu kan, dibuat panggung. Nah ini yang budaya-budaya akademik yang sudah mulai luntur dulu nggak pernah ada di kampus. Kita coba sekarang apalagi ada program ini. Alhamdulillah sudah kita inilah, apalagi kalian membawa budaya kalian dari iklimnya akademik di universitas masing-masing di Jawa. Dan saya terbuka ini ada beberapa positifnya gitu. Kami tengok mahasiswanya dari luar itu lebih fleksibel, lebih ceria lah, lebih berani lalu-lalang di kampus ini. Beda sama mahasiswa kita yang lain gitu. Tapi ada satu budaya yang di sini yang mungkin ya. Kalau di sini saya perhatiin mahasiswa prodi pendidikan itu kalau jumpa dosennya memang mereka ini selalu cium tangannya yang penjas gitu kan, karena memang ada di macam guru dan siswa.
Nah, kalau di mahasiswa dulu, ya saya juga begitu waktu kuliah di tempat lain. Budaya itu belum ada. Budaya karakter, bagaimana kita jumpa guru atau jumpa ustadz, biasa kan cium tangan atau apalah, menghargai guru atau apa. Nah di sini sudah mulai dikembangkan seperti itu. Di prodi mereka ini kalau jumpa dosennya mereka cari jumpa saling cium tangan, pak gitu, Bu, Ibu. Ini yang coba dibudayakan lagi, menjadikan sebuah kebudayaan atau karakter lah. Karena nanti mereka kalau jadi guru, kan ini siswa nih mahasiswa, jadi guru mereka bisa menerapkan nanti di sekolahnya gitu. Dibiasakan begitu masuk dari masuk ke pekarangan sekolah langsung siswanya cium tangan. Nah, ini harapannya gitu, nanti mereka jadi guru bisa budaya itu dibawakan ke siswa-siswanya. Nah, inilah di UNBG yang asal muasal atau budaya-budaya yang terus kita kembangkan supaya nanti bisa mencapai visi misi. Mungkin itu awal dari saya untuk kita buka diskusi apa kalian sudah kalian peroleh di sini, mungkin ntar lagi kembali ke asal kampusnya atau daerahnya, nanti bisa lah dibawa hal-hal yang positif. Tapi kalau yang hal yang negatif, mohon ditinggal aja di sini ya. Jangan dibawa ke Pulau Jawa atau ke pulau lainnya di luar Sumatera ini. Karena biasa kita di Aceh juga nggak ada semuanya positif. Pasti ada yang negatif. Gitu. Tapi kita berharap kalian kembali nanti bicarakan yang positifnya jalan di Aceh. Yang indah-indahnya. Kalau yang buruk-buruknya tinggalkan di sini, diceritakan di sini aja, nanti kami akan memperbaiki supaya untuk menjadi bekal kita refleksinya gitu ya. Baik Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu. Terima kasih. Kembali ke sekalian. Terima kasih Pak Uli. Gimana? Menarik nggak? Kepada diam, ini diam cukup mengagum. Oh berarti kagum. Diam mengagumkan, bukan diam blank. Atau ngantuk. Iya makanya. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Siapa dulu? Nani. Belum. Melinda. Silakan Melinda. Muhammadiyah dari? Hamka. Oh, Hamka ya, Jakarta. Iya. Iya. Alhamdulillah luar biasa pertanyaan. Ini memang Ya betul. Nah untuk kita mulai April ya. Kalau ditanya prestasi memang kita dulu waktu sekolah tinggi. Kita sama-sama itu waktu Dharma perguruan tinggi ya. Melibatkan mahasiswa itu nggak bisa kita aja. Nah, yang mulai kebijakan pertama sekali itu bagi mahasiswa beasiswa. Nah itu sih luaran ya, karena target luarannya itu banyak harus ditarget itu untuk di Pelmawat itu prestasi. Targetnya tuh kemarin yang masih itu yang diwajibkan mahasiswa itu yang pertama itu wajib penelitian dan pengkajian mahasiswa beasiswa. Yang nggak beasiswa ini agak susah karena iklimnya belum terbentuk. Yang minat yuk, itu banyak yang sudah masuk aku. Nah ini diwajibkan bagi yang beasiswa. Jadi misi dulu 2018, 2017 atau gitu. Jadi setiap dosen orang tua asuh wajib nih ada 10 masing-masing ya yuk buat penelitian pengabdian bebas. Jadi kalau nggak ada mau buat pengabdian, apa yang diminta di Melmawa? Udah buat buku, udah buat artikel ilmiah, gagasan ilmiah, proposalnya wajib dibuat. Lulus nggak lulus nanti. Nah itu dia. Jadi kebijakannya melalui Warek 3 itu kemahasiswaan berwujud, panggil tuh setiap kontrak mahasiswa Muteken wajib buat penelitian dan pengabdian sama dosen. Saya kembali ke saya lah. Saya kan selaku dosen, bukan di Warek 2-nya, saya berpindah ke dosen. Saya punya mahasiswa pembimbingan. Bilang, yuk, saya punya minat saya gitu kan.
Jadi kalau bisa kita nih sama-sama mengenali potensi kita lah, apa yang punya kita ini. Jangan memaksakan. Kalau kita nggak bisa, bosan. Jadi saya potensi saya ini, saya orangnya hobi buat web gitu kan. Jadi kalau mau tahu seseorang tuh sekarang ini tanya aja sama Mbak Google, nggak usah tanya sama tetangga. Kalau ingin seseorang, misalnya kita tahu nih ya rumah abangnya gimana ya, tanya aja sama Mbak Google, ketik namanya, ketik apa yang muncul. Kalau yang baik lah semua dia tuh cerita di Mbak Google. Kalau buruk lah gitu, ketik aja Uli Mujakir, nah begitu itu nampak apa aja situ saya. Saya gitu juga. Jadi saya banyak bermain di web. Ajar saya upayakan, mahasiswa saya kita buat di kebetulan saya aktif di yang untuk aplikasi desa, web desa. Saya punya beberapa desa yang saya sebagai pengabdian saya untuk mendampingi bagaimana buat website desa, aplikasi administrasinya secara online semuanya dari API. Mahasiswa saya karena diwajibkan tidak ada bingung, Pak saya buat apa ya? Karena kalau pengabdian pasti cerita duit, betul kan? Ada yang cerita nggak duit ya, soalnya buat ini event buat kita kumpul duit. Saya bilang nggak usah, yang ada kalian yuk kita buat. Kalau nggak mau keluar duit buat buku. Silakan pilih. Kalau mau desa ada, saya bilang desa ada di taman, ada lamtik, saya bilang kalian saya ajarin bagaimana sebagai operator penggunaan website. Pentingnya operator desa itu cara mengupload datanya, surat penjualannya. Nah, jadi mahasiswa sebelum punya output, saya bilang tinggal pilih mau keluar duit, silakan buat di sekolah, silakanlah kalian beberapa mahasiswa. Saya nggak mau keluar duit, ke desa gratis. Atau buat buku, ikut sama saya penelitian pengabdian saya. Atau ini dosen-dosen kamu yang mau buat riset nimbrung. Nah, 2 semester 2 tahun lah kemarin, tahun yang lalu atau 3, nah iyalah 2 semester. Mahasiswa saya ada udah Pak buat buku. Karena saya orang matematik. Udah yuk kita buat buku mata ajar yang kita pelajari sama-sama. Kalau saya ngajar kalkulus, buatlah kalkulus 2. Bab 1 2 orang. Karena kan mahasiswanya itu. Jadi 1 semester, nah, semester kedua diterbit. Yang ini semesternya mahasiswa kita juga gitu. Nah outputnya apa? Mahasiswa yang tadi beasiswa punya buku. Ini ada yang beberapa orang, 1 buku, 4 orang 1 buku judul, kita kan cetak ISBN-nya kita ajukan. Pada saat nanti pelaporan outputnya, mahasiswa kita laporkan ke Belmawan sudah ada punya buku, punya haki, punya laporan penelitian, pengabdian dipublish. Kalau kita minta yuk buat yang nggak ada yang mau. Tapi begitu kita paksa, karena kamu beasiswa wajib ya, mau apa kamu buat buku boleh. Iya Pak, kita buat buku jalan nggak buat kita ngetik orang tuh. Apa yang saya ajarin, langsung tulis. Ini contoh soalnya ganti ya. Kita bikin 2x tambah 5 kamu ganti 3x kurang 2. Selesai bukan nyontoh. Tinggal rubah itu jadi selesai aja. Kan aja saya bilang. Jadi 4 orang 2 Selesai kami. Jadi saya sama dia ada terbit 2 buku, semester ini terbit. Outputnya apa? Mahasiswa begitu itu udah punya buku nih. Tagihan terakhir awalnya berat katanya. Semester ini dari lagi saya, Pak, kita buat buku lagi tahun ini gitu. Ya, kemarin saya bilang paksa agak sedikit, sekarang udah minta. Saya bilang terserah mau buat penelitian boleh, mau buat pengabdian silakan sama mahasiswa silakan. Karena pengabdian boleh ke sekolah mereka. Karena kan beasiswa. Nah itulah dia. Dan rumahnya terlaksanakan. Nah hibahnya proposal PKM karena PABD itu kita buat yang kemarin di desa kita ajukan. Nah ini dituntut lagi sama Bu Warek. Ayo semua kumpulkan proposal. Saya tinggal bilang. Proposal kemarin diedit masukin. Masalah menang nanti. Alhamdulillah kemarin ada yang menang PKM ya, yang saya tahu sejarah baru 2 kali dari PGSD sekali menang kemarin, saya sudah mahasiswanya. Kemudian ada yang PHBI, finalis saja memang belum sempat menang. Nah tahun ini mulai diseriuskan akan dilakukan pembimbingan. Jadi kalau ditanya program kerja sama output target seperti itulah kita. Ada kebijakan. Jadi kalau dosen-dosen ini itu ada terbentur mahasiswa malas nih. Jadi solusinya apa? Kebijakan. Direktur buat kebijakan yang beasiswa wajib. Dosennya gimana? Karena diwajibkan juga. Dosen BKD kan ada kan? Beban kerja dosen kalau kan. Nah, jadi pengabdian kami wajib nih tarik 5 orang. Dosen ini boleh tarik 5. Sehingga outputnya sama-sama keluar. Sekarang udah dibuka lagi hibah di Pendipnya itu ada hibah proposal penelitian pengabdian dosen. Saya juga akan masukin. Saya sudah menyiapkan 5 mahasiswa saya, tapi kebetulan saya di mahasiswa pendidikan matematik yang saya orang matematik dulu kemudian pindah ke Ilkom. Nah, kami sudah ada mempersiapkan judul, tinggal nanti begitu dibilang webinarnya oke menang ya, kemarin menang sih, disubsidi lah walaupun 500.000. Kita bilang sama mahasiswa 500.000 kan nggak apa-apa, ambil duit 500 ke desa yuk. Tiba laporannya saya bilang itu aja cuman.
Itulah kegiatan-kegiatan kita dari April ya, semenjak universitas yang sedang kita garap sekarang mahasiswa bidang perawat karena mereka baru. Jadi itu sih strategi kita. Terus luaran alhamdulillah beberapa output sudah ada. Desember ini kalau saya mahasiswa saya ada 3, untuk pasti ini 3 judul. Ada kalau satu judul itu sekitar 4 orang. 12 lah kan. Tiga-tiganya ada yang buat buku SD, ada yang buat buku SMP, matematik ya. Karena mereka guru kan FKIP ya, bukan ya? Ini beda-beda. Ada yang FKIP. Saya bilang sama mahasiswa FKIP, saya bilang, calon guru, kalau bisa waktu melamar kerja sudah ada buku. Berapa guru matematik? Buku saya Pak, tentang matematika SD. Nah, jadi pas melamar udah produk saya bilang, ISBN-nya. Ini biasanya lebih diterima di sekolah-sekolah. Daripada melamar kerja hanya ijazah. Mana produk nggak ada. Nah, ini mereka kurang percaya. Jadi alhamdulillah mahasiswa kita udah ada 1 judul buku udah kita hakikan ya atas nama dosen dan mahasiswanya. Insya Allah terbit lagi semester ini dan mereka udah minta nih, yuk Pak kami buat buku lagi lah matematika untuk anak SMP. Alhamdulillah saya bilang, jadi cara merangsangnya begitu. Nggak bisa diajak, ayo dipaksa gitu. Wajib baru ngeluh dari Pak ini gimana? Buat aja suka hatimu dulu. Nah, ini aja yang dikirim sama mereka ini masih centang pena, nggak ada ini. Saya bilang udah nanti kita edit ya, bikin gambarnya gitu. Bukunya nggak perlu sempurna kok. Yang penting harapannya nanti kalian kalau pulang ke sana paksa dosennya, Pak saya mau bawa buku nih, ya gitulah, atau Pak saya mau ikut penelitian Bapak ya. Nah, kalian yang gitu. Baik. Asuh. Betul. Ya aja. Benar. Betul. Apa ya? Tugasnya Nah, itulah dia. Awal dari tuntutan Belmawa kan gitu kan. Mahasiswa wajib berprestasi. Khususnya yang terima KIP. Nah, itulah kami diskusikan. Ini mahasiswa yang terima KIP, ya jujurlah. Universitas swasta di Aceh ini pilihan terakhir setelah negeri. Kita di Aceh ya. Iklimnya asal muasal begitu mereka. Jadi cara mereka begitu masuk kemari pasti grade-nya agak turun nih. Jadi istilah kami itu kalau mereka masuk itu bukan padi unggulan. Udah padi digiling-giling keluarnya bukan beras, padi juga. Beda sama yang luas-luasnya gitu kan. Masih padi digiling-giling keluarnya beras. Malah ada yang intan berlian mungkin. Awalnya udah bagus bibitnya. Kita ini terus ternyata mana. Jadi kalau kita bilang ini betul-betul pengalaman bagaimana mencetak mereka ini supaya punya produk. Imbang jangan berpindah kita bilang. Karena swastanya berarti pilihan setelah mereka nggak lulus baru masuk ke PBG. Nah, jadi dari situlah muncul. Kalau itu nggak cukup PA aja. Ini akademik itu cuma cerita. KRS kamu mana? Ada kuliah wajib kamu mana? Terus kamu ambil cuma 18 SKS ya. Kalau bisa pilihan saya Pak yang ini nggak bisa ngambil. Nggak bisa, kamu harus perbaiki dulu yang C. Nanti kamu. Itu kan cerita akademik aja. Mana nih penelitian? Mana nih pengabdian? Nggak ada cerita di PA itu. Muncullah ide, yuk kita buat tambah satu lagi geser. Namanya orang tua asuh. Dia betul-betul mengasuh. Namanya anak-anak yang bukan berprestasi masuk kemari yang tukang cabut di SMA. Yang mau sekolahnya bukan niat dari dia, memang paksa bapaknya udahlah yuk ya kembali. Itulah tugasnya dia mengasuh bapak nih. Saya ada yang digabung. Saya kebetulan ini orang tua asuhnya, ini juga dosen walinya ada seperti itu di kita. Ada yang ini orang tua asuhnya saya, nanti walinya kembali. Itu cerita tentang akademik KRS saja. Akademik KA. Itu begitu orang tua asuh, yuk perjanjian kita apa? Kan di sini kamu beasiswa itu yang dapat orang tua asuh. Yang non beasiswa ada orang tua asuh. Penelitian ya. Nah, kamu buat apa? Barulah kita diskusi ya, Pak. Saya stres sekali nih Pak, duit nggak ada tuh. Udah yang gratis itu buat penelitian yuk, cari dosen kamu suka sama siapa dosen. Ada yang suka Pak, aku suka sama siapa. Ada juga. Pilih terus. Kalau enggak baru ikut saya bilang karena kan saya terakhir. Yang saya tanya kamu bisanya apa? Saya tanya lu potensinya. Saya bisa Pak nulis ini. Kalau nggak suka nulis apa? Nari boleh juga. Masuk ke SMA, cari SMA silakan nari. Ajarin namanya ekstrakurikuler. Terserah lah karena memang jangan dipaksa dia nggak mau. Dia nggak mau kita paksa memang nggak jadi itu. Kayak kalian misalnya kan. Saya cuma bisa nyanyi Pak. Saya nyanyi, yang lain suruh matematik nggak mau saya. Mungkin saya matematik. Jadi saya bilang seperti kamu nyanyi silakan nyanyi, mengajari boleh cari itu.
Nah, jadi Jadi tugas orang tua asuh itu betul-betul mengasuh supaya supaya dia ini punya produk. Nah, Nah, jadi ada dua ya. dosen Dosen PA-nya beda, orang tua asuh beda juga perannya. Tapi ada satu lagi di sini kita, kalau orang tua asuh itu wajib carikan dia mahasiswa baru. Ada satu lagi mahasiswa kita di sini. Jadi kita memaksa dia mereka mencari adik-adiknya masuk kemari. Wajib satu. Tapi yang sudah pasti kita wajib penelitian, wajib penelitian. Orang yang PA nggak ada cerita itu. Mahasiswa yang reguler ya. Akanlah kalau dia mau berprestasi, tapi kita memaksa ini yang keep kuliah. Yang beasiswa yayasan, dan ada lagi beasiswa provinsi Aceh. Nah, ini tugas orang tua asuh. Kalau orang tua asuhnya nggak punya produk, orang tua asuhnya diganti nih. Kan mahasiswanya diganti orang tua asuhnya karena orang tua asuhnya nggak paham untuk mengeluarkan produknya. Jadi bukan mahasiswanya jadi dipaksakan gitu kan. Kami dievaluasi nih. Pak Uli udah berapa buku terbit? Masa mahasiswa terbit buku? Pak Ulinya nggak ada buku. Nah, ini kena juga nih. Pak Uli penelitiannya berapa? Nah, jadi kami wajib proposal punya. Jangan nanti mahasiswa disuruh buat proposal PKM. Pak Uli udah kita masukin proposal penelitian dan pengabdian. Nah, ini saya yang nak. Nah, jadi bukan mahasiswanya dulu. Jadi dosen orang tua asuhnya dievaluasi. Jadi ada dua. Kalau di tempat lain nggak ada yang orang tua asuh ya. Alhamdulillah di sini ada. Prodi sama itu sama dosen PA terakhir. Nah, kita di sini honornya juga dikasih dua. Ada honor dosen akademik sama honor orang tua asuh. Nah juga seperti itu. Karena kan memang orang tua asuh ini maksa supaya imbang kayak kalian nih. Kalau nanti mahasiswa BPG nggak ada seperti kalian yang suka berangkat keluar dengan prestasinya. Menang IPA di Kemdikbud. Saya bilang nama kalian di Kemdikbud cuma terdaftar 5 aja. Nggak pernah masukin Nusantara, nggak pernah masukin acara banyak PKM program PKM di Kemdikbud. Nah, itulah tugas orang tua asuh, memastikan mereka ini ikut mendaftar apapun program di Kemdikbud. Jadi kami berharap supaya imbang sama usaha naik sedikit gitu. Apalagi dari mana? Dari universitas mana, Pak Bu? Dari Malang. UNES. Jadi harapan UBPG ini saya nggak bisa sama di bawah kakinya lah gitu. Jangan jauh kali di bawah awan gitu. Sama UNES inilah. Gitu. Bisa gitu lah. Harapan kami UBPG untuk rapat pimpinan. Ayo lagi mana supaya mendekati sama yang 11 universitas dari luar ini. Kalau nggak bisa sampai pun ke lututnya, ke kakinya saja lah prestasi itu. Begitu buka prestasi di universitas ini mahasiswanya. Nah, gitu sih tugas orang tua asuh di kita, sehingga muncullah yang namanya iklim di sini akademiknya ya. Ada orang tua asuh. Karena kami betul-betul mengasuh orang-orang yang sudah itu supaya punya prestasi. Kalau kalian nih sudah pasti kasih buku, siap sama kalian nih ilmu itu dapat terserah. Karena kalian memang orang-orang yang sudah punya itu. Kalau ini enggak dari seluruh pedalaman, dari Aceh Selatan pedalaman, yang memang berat kali ilmu. Kita ajarin aja tentang plus minus, kan mereka nggak tahu. Yang dulu dibelajar di SMA, tentang bagaimana kali-kali antara plus dan minus, kurang-kurang tambah-tambah, itu pun masih bisa mananya lah pengajian. Gitulah kita orang tua asuh perannya ya. Terima kasih luar biasa ini. Lagi. Kalau ada yang Selanjutnya siapa Dea? Silakan Dea. Oh iya ya. Nah, kalau kita semenjak penggabungan di April, karena kan dulu sekolah tinggi ilmu kesehatan satu, gabungan sekolah tinggi ilmu kedua. Nah, yang di sana ada bikin perawat, jadi digabungkan kemari, muncullah satu fakultas. Namanya Fakultas Sains dan Kenapa Sains. Di situ ada program studi ilmu komputer, waktu ditarik stikesnya, ditambah satu prodi ilmu komputer. Karena harus eksak, wajib universitas. Jadi waktu saat pembentukan universitas, ada satu prodi yang harus ditambahkan. Jadi lahirlah satu fakultas namanya Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan digabungkan. Ada ilmu teknologinya sama ilmu kesehatan digabungkan jadi FTIK. Nah, kalau yang STK itu lanjut menjadi fakultas FG, fakultas ilmu gitu ya. Pengetahuan dan pendidikan, jadi sama dua fakultas. Nah, UKM ini bicaranya panjang kali karena mahasiswanya ada yang jenuh, langsung UKM mati. Jadi kalau kami bilang dulu panas-panas seperti ayam, semangat Pak kami membuat ini lah UKM, ayo buat. Sudah setahun 2 tahun, itu nggak ada prestasi. Tuh, UKM-nya yang ada yang paling aktif itu panahan. Yang tiga setiap sore lapangan itu memang olahraga itu semua prodi itu memang dulu inisiasinya tuh prodi Penjas karena di Aceh ini udah mulai booming lah dengan
olahraga panahan karena sunnah Rasul ya, kalau nggak panah berenang berkuda. Kuda susah di sini di Takengon banyak kan gitu kan. Budaya kalau kota Banda Aceh nggak ada kuda, nggak mau berkuda. Carilah yang panahan yang mudah sama berenang. Nah, jadi kalau UKM berenang yang olahraga lah. Nah, panahan yang paling aktif nih. Jadi anak-anak pun ada kan. Kemudian lagi ada UKM seni. Nah, kesenian ini aktif dari dulu memang. Alhamdulillah nih mau ke Itali ini. Mereka mau diundang ke Itali ada acara apa ya? Ada festival. Katanya di bulan April prediksi saya. Surat undangannya sudah masuk, mereka sedang mempersiapkan lah. akan mewakili budaya Aceh. Itu yang paling aktif. Kalau yang lain biasa lah UKM olahraga sepak bola, UKM ini ya itu standar biasa aja UKM tenis meja. Kemudian ada lagi yang UKM jurnalistik. Nah ini juga aktif nih. Sekarang masih ada kegiatannya ya jurnalistik mahasiswa. Nah ini juga aktif Pak Hendra sama mahasiswa itu setiap ada event karena mereka ada targetnya wajib satu hari satu berita. Nah, hobi nulis sejauh ini memang kan dibandingnya kencang juga sudah ada komunikasi ini. Kemudian ada lagi inkubator bisnis. Nah, ini tergantung juga macam namanya bisnis. Kadang naik, kadang turun, kadang ini. Ini di bawah lembaga inkubatornya. Nah itulah yang mungkin kegiatan UKM sehingga tahun ini dengar karena ini di bawah Warek 3 dengar akan dirampingkan untuk UKM. Jadi UKM-nya nanti mau dibuat UKM besar saja, misalnya olahraga, kemudian kesenian, agama mungkin gitu seperti itu. Tapi baru wacana. Nah, jadi nanti yang ditutup UKM-nya, tapi kegiatan unik-unik yang ditutup. Ini olahraga bola kaki aktif, nah tutup itu aja. UKM-nya tetap aktif. Kalau dulu enggak, UKM-nya per kegiatan sehingga waktu ditutup agak susah. Yang alhamdulillah prestasi. Oh ada satu lagi UKM Insider. Ini aktif juga nih. Ini debaternya orang bahasa Inggris. Berawalnya dari mahasiswa bahasa Inggris. Nah, ini setiap tahun mereka membuat event lomba debat Aceh biasa. Ini katanya mau dibuat lagi. Kemarin udah komunikasi si Hairelnya. Entah di Januari, tadi Februari. Seluruh siswa-siswa ya se-Aceh dia dulu buat di sini memang dia debat bahasa Inggris anak-anak SMA. Nah, ini juga aktif nih. Sehingga kita yang prestasi paling menonjol di UBK juga debat. Dari mahasiswanya Pak Mul sekian jadi dosen. Itu sama usia tuh alhamdulillah tuh dekat-dekat lah kalau juara 2, juara 3, juara 1. Seperti itu kalau untuk debat bahasa Inggrisnya di BPK. Tapi kalau untuk tingkat swasta ada pasti insya Allah BPK. Saingkan mereka ini kalau nggak di usia satu lagi di Imal kemarin nggak salah. Jadi insya Allah inilah udah percaya diri lah kalau yang UKM debaternya orang bahasa Inggris ya, insider namanya. Mungkin itu yang bisa dicerita struktur nih. Oke, ada lagi yang apa lah ini kan kalian bisa cerita juga. Di kampus kami seperti inilah, nah, gitu kan. Jadi kan hanya bukan dari sisi kami yang memberikan, tapi kan kita juga ada lagi ada produk yang kita belum tahu sehingga kan kami dapat baru ini dari mahasiswanya. Jadi kan kalian berbagi dari informasi asal kampusnya ya. Iya. Iya. Benar. Wajib. Oh, makalah ya. Cinta. Oh. Oke. Wajib terbit publish. Baru bisa sidang itu. Sidang wajib publish. Ya. Ada LOI ya. Ya.
luar biasa udah berani kampusnya seperti itu ya. Iya. Di kita Di kita baru kita kasih wadah namanya JIM, Jurnal Ilmiah Mahasiswa ada tuh, JIM dibikin hasil.id. Jadi mahasiswa sebelum sidang nggak berani kita publiskan keluar, jadi publish di sini aja lah dulu. Ya internal. Jadi artikelnya wajib berikan untuk publish baru nih sidang. Betul artikel di sidang. Baru diterbit ya. Ya. Di luar. Itu informasinya coba kami diskusikan sama kebijakan Lemtin. Karena di sini belum berani dipublish keluar. Mahasiswa di sini masih copy paste tinggi kali ya. Jadi baru diskusi, udahlah publish di JIM kita aja. Nah kalau dulu pernah dibuat publish setelah sidang, penyakit mahasiswa setelah sidang pulang kampung nggak pernah lagi ngasih artikel. Pas mau sudah sih baru kasih. Nah, jadi kita balik, ya udahlah kumpul dulu baru naik sidang, baru kasih ya. Jadi kita udah punya artikelnya baru silakan naik sidang. Nah, alhamdulillah seperti itu. Berarti urusannya udah wajib kan? Kemungkinan target di sini juga akan coba nanti kita ubah supaya nanti bisa terbit sama di luar. Ya betul ada informasi baru nih perusahaan mulai diwajibkan ya. Mungkin dari kampus lain. Silakan. Enggak apa-apa diskusi. Iya. Malu cerita asalku. Belum. Mbak Mala? Di mana? Oh, Jember. Prof Didi. Prodi apa? Bentar ya. Ini dulu ada Prof Didi Seliestian, apa? Pior Pior Internasional dari Jember. Prof Didi tahu? Tapi dia orang ini dosen masalah saya pertanian gitu. Kami sering undang Prof Didi dari Jember. Oke, silakan gimana ini? Awalnya tuh saya takut kan pas masuk itu kenapa asrama sama kampusnya itu beda. Oh jauh ya. Betul. Jauh gitu ya. Ya, tapi kalau di sana kan asramanya itu kayak masuk gitu ya. Kalau di sini mungkin jauh Iya, jadi sejarahnya begini. Yayasan punya tanah, kan tanah yayasan. Awalnya memang di sana Lampasnya. Jadi asrama itu tanah yayasan. Tapi itu asrama putra ya. Putra kan dekat masjid ya. Itu juga tanah yayasan. Disitulah dulu khusus awal. Habis itu milik tanahnya ya. Habis itu pindah satu lagi ke Lorong Merduati. Kalau pernah lewat sih apa namanya? Kampung Merduati tahu? Nggak pernah ya? Agak ke apanya sedikit. Kalau misalnya kita mau ke BNI itu lurus, kita belok kiri ada simpang 4 warung kopi Sanusi. Nah di situ juga ada tanah yayasan. Jadi awalnya tuh dulu pendiri yayasan tuh berharap di sana semua gitu. Di kota tuh. Imers mereka sama lah kayak di kota besar kan. Ingin punya universitas di pusat kota. Sekolah tinggi di pusat kota. Saya nggak tahu di Jember apakah memang di pusat kotanya gitu kan. Sama orang Aceh ini waktu saat itu berharap tuh di pusat kota. Namun pada saat lebaran tanah, nggak mungkin lagi buat di situ. Tanahnya kan kecil-kecil aja cukup untuk asrama. Kalau dibilang gedung universitas mana lah di situ. Tahun 2011 mulailah kemarin ini. Karena ini kan masih kosong tambah gitu kan. Udahlah pembangunan kemari. Di sana waktu saat dicari-cari tanah nggak ada lagi. Biaran daripada beli yang mahal kata yayasan, belilah di sini. Begitulah awalnya. Jadi waktu saat nanti kampusnya di asrama di sana, jadi kampusnya karena 2014 di sini mulai masuknya. Kalau nanti ada pembebas ini aja mau bebasin tanah sebelah ada susah. Yang bebasin yang lebaran kan sudah kampus sampai ke sana. Itu terkendala dalam hal pembebasan.
Kalaulah memang ada dulu sejarahnya kali beli tanah besar, salah di ujung asrama, di sini kampus itu. Nah, ini sih kendala kita, tapi nggak mungkin lagi kita namanya memindah-mindahkan aset kan. Sehingga diputuskan ya sudahlah. Solusinya bagaimana? Sediakanlah bus kampus untuk membantu transportasi. Karena memang nggak mungkin kan lagi kita pelebaran tanah di sana untuk kampus ya, kecuali yang pasca. Karena pasca ada di kampus Wati itulah nanti rencana dibuat. Bukan di asramanya, ada sebelah dekat asrama itu sekitar 700 meter ada tanah yayasan dulu yang awalnya toko dan kampus Estekip lah. Ini kan lagi dua diajukan pasca sarjana PGSD, satu lagi pasca sarjana pendidikan mutu pendidikan. Insya Allah tahun ini targetnya keluar izin pasca sarjananya. Kalau izin pasca sarjana, biru fakultasnya nanti ke sana gitu untuk pelajaran dan administrasi program di pasca sarjana. Aja lah ya bantu supaya nanti kalau orang luar nanti datang lagi mau pasca sarjana ya di pusat kota sekalian dekat asrama gitu. Mohon maaf nih kalian selalu jauh kemari karena keluar lahir di sana. Tanah asetnya baru di sini. Dan di sini pun masih kecil. Ini aja kurangan kita nih. Rencana mau dibebaskan di tanah sebelah. Sama tanah. Cuman yang pemiliknya belum jual. Mungkin katanya entah setelah orang tuanya meninggal barulah anak-anak dibagi dijual. Kan biasa gitu. Kalau orang tua kan sayangi tanah aku beli sejarah punya pasti nggak jual. Tapi dua generasi terakhir nanti pas sudah meninggal dua ini dijual itu. Biasa kayak gitu. Kita buka begitu ya. Cobalah kita kan sayang gitu. Tapi coba di cucu-cucu kita itu jual. Nanti pakai lagi aset. Ya begitu ya, apa-apa lah ya. Kalau di kampus kalian mungkin itu sejarahnya memang sekali beli tanah langsung besar ya. Nah, jadi asramanya di situ, gedung perguruan di situ. Gimana? Terpisah juga. Iya. Atas seban. Induknya ya. Oh, Jakarta Timur ya. Jadi per fakultas itu ya. Beda-bedanya ya. Lebih jauh lagi ya. Tapi kan kalau memang itu kan cuma rektoratnya aja yang komunikasi. Tapi kalau fakultas kan di situ ya. Satu fakultas ya. Ya sih kalau kita memang masalah aset nih. Lebih jauh lagi ya. Nah kita juga sempat gitu nih, kemungkinan pengembangan ini kan nanti nih ada tanah ke bukit sana karena tanah yang kosong yang di sana karena UNSI Win dah pembebasan tanah sekitar 3 kilo dari sini lah ke bandara ujung mana jauh lagi karena belum bintang. Kalau ke sana kita dapat nama pemukiman dulu kemungkinan masih kosong. Jadi yang kemungkinan masih kosong di sana sempat diskusi sama BPG dulu atau yayasan apa mungkin ke Janto lagi, pernah tahu Janto? Aceh Besar, belum sempat sana ya. Sekitar 45 menit itu lebih jauh lagi. Jadi kemungkinan kalau kita pikir ke sana mendingan di sini, ada aset dekat tol, kemungkinan kan tol udah buka. Ya itulah memang keadaan historinya ya. Jadi agak susah untuk digabungkan dekat langkah asrama mahasiswanya dengan bidan begitu mahasiswa bidan dulu. Mereka nanya ke Pak Jokali Pak. Kebidanan nama mahasiswa nanti masuk ke situ juga perawat bidan asrama. Terima kasih itu luar biasa. Kalau misal nanti ke depannya nggak ada yang mau di sana, kita tidak Iya. Itulah memang susah juga kita bilang solusinya apa ya karena memang saat ini pengembangan yang ada memang untuk gedung rektorat dulu lah ya. Kalau untuk asrama kita biasa mahasiswa kita bilang ada yang bisa kita bantu mereka ini kadang kalau memang asrama mahasiswa tuh ya ini memang dekat. Paling solusinya kemarin tuh sempat harus bekerja sama sih sama asrama yang dekat ini. Jadi kalau memungkinkan nanti di sana hanya untuk mahasiswa PIK misalnya kan
atau yang magister nanti, yang mahasiswa S1-nya, yang solusi terakhir di sini ada memang gedung asrama yang sering disewakan. Nanti kerja sama ini. Mereka kemarin tuh sempat nanya kan, disewakan sama lembaga apa? Paling itu sih solusi pengembangan perusahaan ini kalau memang tidak bisa teratasi ya. Jadi mahasiswanya kita dekatkan kampusnya, ada beberapa asrama yang bisa kerjasama, mereka tinggal di situ nanti paling atas nama universitas. Belum ada sih solusi yang cuma antar jemput bus. Kalau iklim waktu udah pastilah kaliannya di sana biasa yang jam 5 gitu ya. jam 4 bisa udah bangun di sini masih gelap ya. jam 6. Apalagi yang orang-orang Jawa Timur kan terasa kali jauh kali waktunya. Seperti saya juga waktu Surabaya ke sana gitu. Pas bangun di sini kita biasa jam 5:30 bukan, karena jam 5 lewat lah kita bilang itu. Jam 5 kok udah mulai terang ini. Orang udah jogging. Satu hari jam. Ya benar Pak. Rasa kalian lama-lama terbiasa ya. Agak santai tapi kota Banda Aceh. Kalau kalian kan kotanya sana buru-buru padat kan. Stres. Di sini nggak apa-apa. Jalannya masih toko belum buka gitu kan, jam 9 baru buka di situ. Jam 10 kan. Mereka kemarin di Sabang kaget karena di Sabang kan ada bobok siang. Iya. Waktu sampai jam 5 baru buka. Iya. Kaget. Itulah budaya. Lebih santai lagi. Saya kan kalau istilahnya kan kalau cuma lagi sholat zuhur, cuma 1 jam kayak gitu. Itu sampai jam 5. Lebih santai lagi. Begitulah keadaan kita di sini ya. Jadi dinikmati di ujung barat kan. Ya. Kalau di Sabang kan jam 9 buka, jam 1 tutup. Betul. Dan buka lagi jam 5. Kan aneh kalau ditanya kok kenapa tutup, boci katanya gitu. Supaya bobo siang. Karena orang sini budaya memang begitu. Dia udah yakin rezeki itu dari Allah. Yang penting pagi bangun, buka, jam tetap tidur. Jadi kalian nanti kalau itu hal buruk di tempat kalian, jangan dibawa ke sana. Nanti bisa kejaran. Nggak bisa santai kan? Betul. Pulang udah malam. Betul harus berpacu di sana kan. Orang waktu istirahat pun sedikit sekali. Kalau di sini enggak santai. Makanya orang sini pada saat di sana stres. Paling tahan cuma 2 hari. Minggu tak balik kemari pasti. Iya benar. Betul. Kami cuma bisa menikmati paling tahan kali seminggu tuh. Habis sudah mulai sakit. Salah pulang kembali. Kalau ada yang kena stroke kerja berat, pergi sebelum subuh. Laisan gitu kan. Jaraknya jauh. Habis waktu di perjalanan. Jadi kamu lagi orang yang ternyata kalau udah ada yang dulu kerja di Jakarta, orang udah itu kan kamu lagi sambil gaji aja lah. Kalau mereka ini kan lahirnya memang sudah berpacu di sana ya. Dari lahir kalian buka mata memang udah iklim. Katanya bukan tingginya tuh ngantuk-ngantuk ya. Tadi di Grab semua pejamata. Kan. Padahal di sana jam 5 udah bangun, di sini jam 7, setengah 8 pejamata. Nanti pas lari di sana ambulan kan rasa orang ini capek bu. Harus lari lagi. Harus bangun pagi belajar nggak ada gitu kan. Buat tugas gitu. Dinikmati saja lah. Asalkan indah. Ada lagi yang mau bertanya? Apa didiskusikan? Silakan. Bapak saya tidak awalnya masuk ke Islam, saya dari Universitas Mulia Kudus Jawa Tengah. Kan ini kan ada anak-anak kebidanan gitu ya Pak. Nah, asal mulanya anak-anak kebidanan masuk di sini. Terus sampai akhirnya diubah jadi universitas. Oh iya. Kan kemarin saya dengar dari anak-anak kebidanan itu katanya anak-anak kebidanan itu dipindah dari universitas mana terus akhirnya mereka yang terusnya itu bukan BPD. Ya, baru kemarin yudisium. Betul. Nah, ceritanya begini juga sejarahnya. Pemerintah ini, kalau kalian tahu, sudah mulai menyetarakan undang-undangnya itu kan menyetarakan antara swasta dan negeri ya.
Mandang guru dan dosen kan udah sama. Jadi dosen negeri, dosen swasta nggak ada beda. Guru negeri, guru swasta nggak ada beda. Beda gaji. Tapi tunjangan sama kan? Dari negara ada tunjangan sertifikasi dosen, guru besarnya, semua tunjangan sama. Yang gaji mereka dari negara, gaji dosen swasta dari karena undang-undang ada menyatakan gitu, kampusnya juga sama, prestasi sama. Jadi Kemdikbud sekarang bilang akreditasi sama, negeri mau seperti swasta sama sih. Kami nggak mau tahu. Jumlah dosen sama, jumlah mahasiswa, prestasi mahasiswa pun sama. Mau negeri sama, swasta sama. Nah, itulah tuntutan dari Kemdikbud. Nah, jadi sehingga di Indonesia nih kampus yang merangkak kecil-kecil itu mati. Iyalah mahasiswanya 5 orang. Mana ada yang mengoperasionalkan akreditasi wajib rasio mahasiswa 1:30. Berarti 30 mahasiswa 1 dosen. Jadi kemarin udah ada kebijakan lagi di Kemdikbud di bawah 1.000 mahasiswa universitas atau satu perguruan tinggi akan ditutup. Ancaman negara begitu. Jadi atau lah negara ini kiblatnya kan nanti dari luar negeri itu yang bagus-bagus kampus itu hanya beberapa orang, hampir ribuan. Di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ribuan ada. Di Cina aja nggak seperti itu, di Amerika nggak gitu katanya. Nah, sehingga kebijakan negara lah yang memaksakan syarat supaya ini kecil. Jadi mutunya kata alasan kan mutu, jaminan mutunya supaya terjamin. Kalau bisa semuanya terakreditasi B. Paling rendah sekarang sudah harus baik sekali dan Nah dari situlah kebetulan Sikir Kesimpulan Syukur sama STQ Bina Bahasa Kesimpulan ini satu yayasannya satu, sehingga yayasannya berdiskusi. Coba dianalisis dari lahirnya Sikir Kesimpulan Syukur itu ada bidang. Jadi yayasannya satu, sehingga yayasannya berdiskusi. Ini tuh ada bidang sampai ternyata grafiknya seperti itu mahasiswanya. Kenapa turun? Kenapa turun? Ini bidan. Lagi ini orang ini kan punya profesi kebidanan. Kalau kalian orang tahu nanti ada kebijakan di Kemenkes bahwa sekarang bidan itu wajib punya profesi bidan. Ini tahu kalau dokter ada sarjana kedokteran. Ada dokter. Orang itu sarjananya ada profesi dokter. Kalau dulu merasa perawat bidan ini seolah-olah di bawah dokter, mereka ingin menyatakan kami itu emansipasi sama dokter, kan bukan bawahan mereka katanya. Itulah perjuangan profesi mereka. Sehingga SKEP kedokteran sama SKEP sarjana keperawatan sama SKEP sarjana kebidanan itu sama-sama sarjana gitu. Dokter itu sama dengan profesi nurse, sama dengan profesi bidan. Kemudian dokter ada uji kompetensi dokter. Dulu bidan nggak ada uji kompetensi bidan, tapi karena sudah wajib untuk harus sama, sekarang dibilang wajib ikut uji kompetensi bidan. Perawat dulu juga nggak ada sebenarnya awal dulu kami waktu saat pendirian itu, karena sudah dibilang ikut sama seperti ikatan dokter, karena profesinya wajib kompetensi perawat. Sekarang tidak boleh mereka lulus, kalau tidak lulus mau nurse mau bidan nggak boleh keluar ijazah potensi. Betul. Mau nurse mau sarjana. Betul, spam jadi kok ya baru. Nah, semenjak itu minatnya mulai turun. Mulailah bidan-bidan tuh mahasiswa itu bilang, ngapain kami kuliah setengah mati ya? Tak lulus exit F atau mahasiswa Ukom, ada apa saja? Mendingan luar bidan dan luar perawat kan? Itulah jadi momok ketakutan. Mendingan kami kuliah ekonomi, apalagi yang kuliah-kuliah yang ada uji kompetensi. Sarjana apa? Tamat kerja, tamat lulus PNS misal gitu kan. Dulu nggak apa-apa, dulu cuman hanya uji komnya bisa nyusul tapi jajar keluar, orangnya bisa kerja terus. Nah, semenjak itulah momok itu udah mulai takut, mulailah minat untuk kuliah di situ mulai turun. Mahasiswanya turun terus sampai sekarang. Karena turun daripada nanti ditutup negara, saya langsung bilang udah kita gabungkan aja jadi universitas. Diselamatkanlah mereka. Kalau enggak itu ditutupkan, begitu dia tamat siapa yang tekan ijazah? Kan jadi yang dikejar kami, dibakar rumah kami. Ada istri ketakutan gitu. Waktu ditambah apa? Nah, sehingga itulah dibilang udah kalau gitu semenjak 2000 kita ujukan gabung.
Nah, untuk menyelamatkan. Pada saat gabung ke universitas sudah akreditasi B. Universitas prodi dia masih terakreditasi. Jadi kalau itu ditutup, gawat, sehingga digabungkan, dia ditutup juga, tapi kan penggabungan. Sehingga mereka diwisudakan, ijazahnya laku, tamatkan juga laku. Kemarin udah lulus uji kompetensi, walaupun sekitar 70%, 80% ada lulus. Nah itulah yang kemarin diisiu. Yang nggak lulus nanti akan ujian lagi. Nah itulah landasan yayasan kenapa kita pindahin ya. Mereka diwisudakan di sini. Kalau seandainya mereka tetap bertahan dengan jumlah mahasiswa, nggak digabung. Biarlah tetap mereka beroperasional di situ. Nah, bukan hanya kita aja, tapi kampus-kampus lain juga sudah masuk. Ada merger, Akbid, yang nggak mau merger tutup. Sekarang ini diploma 3 kebidanan nggak bisa lagi, karena wajib satu undang-undangnya. Nah, jadi yang apalah akademi D3 bidan itu udah mulai, kalau nggak tutup gabunglah ke kampus. Kita tutup yang D3 bidan sekarang. Kita hanya buka S1 sama profesi bidan. Nah, itulah sejarahnya kenapa ditarik. Kalau nggak mau ditarik juga itu. Daripada mereka tidak tamat, ya udahlah. Banyak di story-nya ya. Nggak mau tetap harus ikutin kebijakan negara. Nah, ini kalian juga sudah, yang guru sekarang sudah wajib profesi guru. Kalau tidak ada GR, kan kita GR. Kalau DR dokter, kalau ini GR, bukan grogi ya. GR kali lah. Kalau dulu kan ada GR kali anak nih. GR. Nah sekarang GR itu guru, profesi guru wajib. Kalau enggak tidak bisa diangkat jadi pengajar di sekolah. SPD itu hanya tenaga tendi, staf. SPD staf mengerti. Jadi digantikan akta 4. Dulu akta 4 zaman dulu. Akta 4 ditutup, sekarang dijadikan profesi guru. Karena semuanya harus berprofesi. Dokter, guru, bidang, perawat, apalagi misalnya. Apoteker, itu kan profesi. Kalau teknik ada insinyur, kembali lagi ke zaman dulu. Insinyur, itu profesi insinyur. Kalau enggak tidak bisa menjadi sebuah guru. Nah ini yang menjadi dilema, karena memang kebijakan negara sudah diikuti. Kalau enggak silakan tutup. Nah itu sih sejarahnya kenapa dia butuh kebijakan itu. Jadi ada beberapa kebijakan yang akan ini seperti inilah kita ikut MBKM bukan negara. Ikut. Kalau enggak tidak bisa terakreditasi ini mana program MBKM-nya ada dilaksanakan enggak? Berapa persen? Jadi kita wajib terus mengikuti apapun kebijakan negara. Itu sih munculnya penggabungan itu ya. Sejarahnya. Baik, terima kasih. Luar biasa kalian wawasannya. Sandy, silakan Sandy. Ini yang cantik satu orang. Saya Muhammad Sandy dari jurusan Manajemen Universitas Negeri Malang. Dan saya pada saat saya lulus di website MBKM itu kan tentang masalah STKIP tidak masalah. Nah, saya sampaikan di internet. Terus lokasi-lokasi itu adalah iya. Nah, kalau sejarah di Melabu itu namanya STKIP Bina Bangsa Melabu. Ada GSMP-nya. Melabu. Mungkin kemarin waktu searchingnya nggak pakai GSMP-nya. Cuma ketik STKIP Bina Bangsa. Nah, di situ ada dua, STKIP Bina Bangsa Girsimpena Banda Aceh, lagi STKIP Bina Bangsa Melabu. Sebenarnya ini orangnya sama, tapi nama yayasannya beda. Pendirinya. Jadi yayasan kita yang ini itu namanya Yayasan Pendidikan Girsimpena. Kalau di Melabu itu namanya Yayasan Tapu Mulia Bangsa. Dulu pendirinya. Kemudian setelah perubahan yayasan namanya Yayasan Haji Rohani Tahir. Namun orang ketua pembina yayasannya sama, Pak Insinyur Haji Hidayatullah Daud. Kemarin kita ketemu ya, ketua pembina yayasan. Belum pernah diskusi ya. Mungkin Lika berarti ya, yang Pak Dayat sama Ibu Lili. Oh iya, diskusi. Pak Zainal. Pak Zainal, bukan ini berarti ya. Oh iya, Pak Zainal berarti mahasiswa yang ketemu. Masalahnya Pak Zainal. Kalau itu namanya Bina Bangsa Melabu di sana sendiri. Kampusnya sendiri. Enggak. Kalau cabang nggak boleh lagi karena memang itu kelas jauh dipangkas oleh negara, dianggap ilegal. Di sana izin berdiri sendiri. Sekolah tinggi prodinya ada 3 tuh, biologi, matematika sama PhD.
Ya, tiga tuh. matematika basic. Saya kan Saya kan saya tahu di sana. STQ punya masalah. Masih ada sampai sekarang masih aktif. Cuman beda sekolah. Oke. Luar biasa juga walaupun nyasar ke Melabuh sampai ini ya. Tapi kenapa pilih kemari dulu ke Aceh? Oh, di Aceh. Bukan pilihan ini. Mereka cuma pilih provinsi pulau. Oh, provinsi dan pulau aja. Apa Sumatera? Oh, pulau aja ya Sumatera. Langsunglah terdampar ke Aceh. Macam kalau bus ya. Terdampar. Enggak apa-apa, tapi kan banyak hikmahnya ya. Jadi santai di sini ya. Kalau sempat jatuhnya ke Sumatera Utara Medan kan sama aja kayak di Jakarta gitu. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke yang daring ya, Pak. Baik, silakan. Silakan yang daring siapa? Satu pertanyaan. Boleh ada Jumaida, Boleh juga. ada Salsabila, ada Abdul Salam, ada Egi Nurmalinda. Silakan siapa? Jumaida, silakan. Jumaida. Saya izin bertanya nih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, saya izin bertanya untuk Fakultas Pendidikan UBBG sendiri, apa sudah memiliki kayak semacam lab school ya, Bu ya? Untuk apa? Misalnya untuk implementasi kegiatan pengajarannya itu. Terima kasih. Coba diulangi, Salsabila. Lab school ya. Udah ditangkap Lab school. pertanyaannya? Oke. Maksudnya tadi ini ya tentang lab school-nya universitas ya? Iya, Pak. Karena kan Oke. saya kan Baik. ya, Nah, untuk di STKIP semenjak jadi universitas, kita kalau untuk pendirian sekolah belum, tapi kita memanfaatkan mitra. Ada beberapa sekolah SD yang sudah jadi pilot project atau sekolah dampingan prodi ya, kerjasama dengan universitas. Nah, jadi kalau dibilang lab school-nya untuk implementasi, setelah mahasiswa keguruan ini micro teaching, itu mereka nanti ada PPL-nya itu PLP 1, PLP 2 di sekolah masing-masing di mitra. Dan lokasinya seputaran memang dari kampus. Nah, kalau untuk ide lab school sudah lama direncanakan dari semenjak sekolah tinggi keguruan ya. Dari STQ Bina Bangsa Kesempena, namun realisasi baru tahun ini dibuat dan itu letaknya memang agak sedikit jauh di Lusukun. Di Lusukun itu akan didirikan semacam sekolah boarding ya, tapi saya belum mendapat info apakah tingkatan SD SMP. Jadi harapannya nanti mahasiswa yang khususnya praktek bisa ke sana dan juga nanti sekaligus alumninya langsung tempatkan kalau memang nanti cocok atau apa bisa langsung menjadi guru di setingkat pesantren gitu. Jadi ada boarding school rencananya dibuat di Aceh Utara. Insyaallah targetnya tahun 2022 ini sudah keluar izin untuk implementasi. Jadi itu yang lab school yang dicanangkan untuk ada untuk universitas. Jadi saat ini pemanfaatannya hanya mitra pada pelaksanaan PLP 1 dan PLP 2 sekarang. Mungkin itu ya. Ini pasti nanya orang mahasiswa guru juga ya. Ini Salsabila. Ada juga yang bahasa Jepang. Siapa ya? Umi. Beda-beda jadi. Beda ya. Ada lagi mungkin dari Jumaidah atau Abdul Salam. Silakan. Biar kita tahu nih asal UBBG-nya ya. Abdul Salam, Jumaidah, apa ada yang ingin bertanya? Boleh di chat juga boleh. Ya, sambil nunggu. Mungkin yang di sini ada yang mau bertanya. Mungkin kalau nggak saya yang bertanya ini ya. Saya kan kepikir tahu juga nih supaya nanti iklim di sini bisa lah yang dari kalian kegiatan-kegiatan. Oh boleh, kalau ditanya kita ditanya duluan. Saya menerapkan untuk mahasiswa saya soalnya. Silakan ini dulu. Budaya itu ya benar luar biasa. Analisis.
Luar biasa. Benar. Inilah budaya dari dulu ya. Saya susah juga kenapa gitu kan. Karena memang kebudayaan itu nggak di kampus saja, di lingkungan saya pun tinggal di Aceh Besar gitu. Berapa 3 tahun. Saya rasakan seperti itu juga. Pada saat hujan lebat, hujan gerimis, sedang lah gitu ya. Anak-anak rata pun memang nggak sekolah. Itu yang saya juga heran gitu kan. Bukan di sini jadi ya Mbak ya. Saya lihat, saya antar anak saya, pulang anaknya mengeluh. Pak, itu orang kami. Nah, jadi sudah hampir rata kebiasaan di Aceh. Kalau udah hujan lebat itu, mereka agak sedikit berjuang untuk datang belajar. Jadi kalau untuk di mahasiswa sendiri gitu juga. Dosen begitu kita pun udah datang masuk, misalnya ada mahasiswanya 2 orang, 3 orang, saya juga ngerasa gitu waktu ngamat. Kalau kita WA di grup, mahasiswa langsung bilang, iya Pak, kami hujan nih lagi lebat di Ketapang, di kami ini gitu kan. Jadi memang udah kebiasaan apa namanya, budaya bukan di sini saja. Karena kalau memang dibilang sanksi ya kan mereka siap aja, udah sanksi aja Pak, apa-apa kami apa gitu kan. Jadi apa namanya ya, belum tumbuh kesadaran yang memang harus kuat gitu. Jadi kalau dibilang iklim budaya ya dosen sanksinya tetap ada, ya apa kan, nggak ada di kelas. Saya juga gitu waktu saat yang 10 kita belajar, padahal semuanya harus masuk kan 30 orang gitu kan. Nah, ini sih yang memang sudah jadi kebudayaan. Ya, kalau di Aceh, dibilang di Aceh juga berarti mereka kalau udah hujan berteduh, hampir dah. Di mana-mana seperti itu. Kalau misalnya di warung, kalau kita lagi jalan, nah begitu udah hujan berteduh tuh di warung dia apa, hampir dah, pelan-pelan. Nah, cobalah perhatiin kalau ya saya juga perhatiin gitu. Di mana gitu, di halte, di apa kan. Jadi ya memang semuanya gitu. Dan bukan di sini aja, di instansi apapun kalau kita perhatiin pada saat hujan kita datang, memang juga gitu, kosong juga. Nah, jadi hampir rata takut lagi. Seolah-olah semua perekonomian macet terus kan? Ya semacam gitulah. Saya juga nggak tahu juga kalau ditanya apa yang kita di sekolah-sekolah SD hampir rata gitu juga. Kalau kita yang udah biasa tetap antar anak sekolah kita antar gitu kan. Itu juga lah. Memang harus betul-betul dirubah jadi kebiasaan. Memang ya kalau memang hujan aktivitas tetap gitu kan. Luar biasa juga pertanyaan ini, dianalisisnya. Ya, analisis. Saya pikir kita aja yang ini rumus, mereka juga merasakan. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi? Gimana Nani? Silakan. Boleh lah. Jangan takut. Wes. Silakan gimana? Lah. Udirian ya, bicaranya ya silakan. Jadi tulis. Ini kedua dari sebenarnya kalau bahasa itu dipakai Bapak, tapi kami melihat bisnis dari sekitar kami tidak ada yang mengajak kami untuk Inggris. Bahasa. Maaf ya Pak, itu pun dosennya aja kamunya berbicara tidak ada teguran ya Pak atau mengajar. Betul lah, luar biasa nih. Untuk yang orang bahasa Inggris kan. Boleh lah, kan jadi kita nih, pendidikan kebijakan semacam apa kan, karena kan saya bukan orang bahasa Inggris, tapi kan ada di level dibicarakan di tingkat fakultas. Nah kalau memang untuk itu pernah diterapkan memang sih merangsang mahasiswa supaya ada hari-hari tertentu yang mereka wajib bahasa Inggris. Cuman kalau di kelas kan kita nggak bisa tahu, jangan itu memang dari sana dulu. Nanti kan bisa jadi masukan dan evaluasi. Nah kalau untuk itu ada sekitar masalah pernah diterapkan memang hari Sabtu, hari Rabu minimal sekali wajib lah semua yang orang wajib bahasa Inggris itu harus bahasa Inggris. Itu malah lakukan SKP itu hampir diwajibkan seluruh lah. Data setelah dievaluasi kurang efektif juga. Inilah belum kita dapatkan selain dari kebijakan apa sih
budaya yang bisa dibuat influencer supaya memang wajib gitu kan. Bolehlah Kalau memang boleh disarankan, coba diceritakan di tempat kampus asalnya bagaimana sih kebijakan yang ada atau memang budayanya di sana gitu kan. Yang memang sudah biasa, nggak apa-apa cerita dulu di sana. Kalau di sini dulu pernah diterapkan, evaluasinya nggak jalan. Dulu masalah Rabu kami. 2 tahun yang lalu pernah diterapkan di STKIP. Ada namanya Rabu itu memang English Day. Karena kan itu kan harus bahasa Inggris katanya kan. Sampai-sampai dosen juga diwajibkan lah. Lemah-lemahnya hanya kosakata yang bercampur pun boleh lah. Gitulah dulu pernah ini kan. Ternyata setelah diterapkan belum juga efektif. Jadi kita belum ada formulasi bagaimana sih supaya menumbuh kembangkan budaya bahasa itu kan. Yang berlaku hanya di klub-klubnya yang saya tengok. Ada orang klub insider itu. Nah di tim mereka lah yang memang sering nanti butuh satu kelompok grupnya debat diskusi memang harus bahasa Inggris. Itu sih tapi bukan dalam kelas ya, memang ada grup English klub orang ini. Nah, bolehlah di-sharing nih dari kampusnya bagaimana sih di sana, apakah ada kebijakan atau memang apa namanya etika dosennya atau apa yang bisa juga nanti kita bisa mulai kembali kan ini. Jadi dampaknya bukan hanya kita kalian yang belajar di sini, kan berarti di UBPG juga belajar sama tamunya yang datang ini gitu. Bolehlah diceritakan. Gimana di sana iklimnya? Di kampus apakah ada kebijakan rektor atau kebijakan fakultas dekan atau memang kebijakan kaprodi? Saya tidak tahu. Tapi kalau untuk budaya di kelas itu kayak ajakan menteri. Kayak interaksinya pakai bahasa Inggris karena melihat teman yang satunya pakai bahasa Inggris. Jadi ada malu sendiri. Ya, full English ya. Nggak ada sepertinya ya. Tapi memang aktivitas sendiri ya yang sudah dibiasakan ya. Berarti dosen memang selalu English terus ya. Satu. Memang udah compositionnya langsung ya. Betul. Boleh, terima kasih. Terima kasih itu berarti yang coba kita bilang. Iya. Ulang kembali. Menyangkut dengan kurikulum itu kan hasil diskusi, hasil evaluasi memang seperti tadi dibilang. Kalau mahasiswa UBPG yang khusus bahasa Inggris kemarin itu kalau dibilang saringannya itu memang udah saringan yang kasar kali. Jadi orang-orang yang betul-betul udah nggak lulus kemanapun bahasa Inggrisnya masuklah kemari. Jadi kalau dianggap grade-nya dinaikkan, misalnya kan kurikulumnya, yang dasar aja nggak. Itu sih kenapa dulu waktu saat diskusi evaluasi kurikulum mahasiswanya yang diajarin itu mungkin vocabnya pertama sekali dasar-dasar itu nggak tahu tensisnya. Beda sama orang yang masuk ke kampus-kampus yang memang orang ini sudah sering ikut les bahasa Inggris. Yang masuk kemari itu bukan orang Banda Aceh, bukan orang Aceh besaran seputaran kota. Yang di pedalaman yang memang ya tahulah SMA-nya nggak pernah mungkin ada belajar bahasa Inggris. Atau guru bahasa di daerah pedalaman. Itu apa? Gimana? Itulah dia. Jadi dosen-dosen di sini kalau dulu itu udahlah kita bukan dosen yang memang mengajarkan itu, tapi untuk pengabdian. Kalau yang masuk itu bukan bibit unggul. Kalau padinya itu padi-padi yang memang keluar nanti padi juga. Bukan beras gitulah. Kalau kalian yang masuk semua ke universitas yang udah grade-nya di atas itu memang seleksinya kan udah ikutin SPM, STP, atau lah yang tingkat nasional, ujian nasional yang memang masuk perguruan tinggi negeri
atau atau bagian-bagian swasta yang memang unggulan-unggulan di pusat-pusat Jakarta, apa namanya, kota besar. Nah, di sini tuh kalau nggak lulus di UIN dulu ya, sama yang di sana. 2021 inilah, semenjak 2020 kita sudah mulai banyak prestasi mahasiswa. Mulailah Banda Aceh, kita lihat grade-nya sudah mulai ramai masuk dari sekolah-sekolah unggul. Nah, itulah mulai tertarik, baru-baru semester 1, semester 2 ini. Nah, kemungkinan ya namanya perubahan itu kan 20 tahun atau 10 tahun lagi target kami ini baru bisa merubah revisi kurikulum untuk naikkan ini tadi. Di matematika, nggak usah di bahasa Inggris juga, itu waktu saat cerita persamaan dan pertidaksamaan aja, mereka belum, seolah-olah belum belajar di SMA. Kita bilang, nah gitulah kan. Pada saat perkalian plus minus saja, kadang mereka seolah-olah nggak tahu, Pak, kok bisa begitu ya hasilnya, kok bisa min ya. Input. Betul. Jadi kadang situlah kita menyetarakan dulu apa namanya kurikulum. Jadi nggak bisa lanjut ke setarakan ini. Tapi waktu saat kita sudah masuk ke MBKM, dalam kan sekarang pada Moodle apa namanya, pada Kemdikbud sudah mulai dosen-dosennya wajib di situ. Nah, di situ baru kita kemarin diskusikan bagaimana cara memang harus mengikuti standar nasional supaya nanti mahasiswa juga ke arah sana. Tapi kan revisi kurikulum itu 2 tahun sekali semacam begitu. Nah itu sih sejarah di kita, bukan arti kenapa harus lanjut tinggi ya. Jadi kalau orang luar masuk kemari kadang begitu juga, kami udah pernah belajar nih Pak. Jadi ada nampak nanti dalam kelas itu beberapa yang unggul karena memang yang dari luar itu yang paham. Sisanya 80% ini harus memang betul-betul diajari dari bawah dulu. Saya bilang saya sering ngajar di semester 1 itu yang udah bisa sabar dulu ya, karena yang ini belum nih ya, begitulah dia. Paksa kita ngulang dasar-dasar. Karena mereka ini dari daerah pinggir-pinggiran kabupaten, apalagi bahasa Inggris. Mungkin di sana pun guru bahasa Inggrisnya pun bukan orang bahasa Inggris, saya takut. Waktu di SMA bisa jadi orang ya guru-guru di daerah lah. Mana ada guru bahasa Inggris yang mau dikirimkan ke pedalaman. Mereka selalu lulus Banda Aceh, lulus Mawe. Begitu pun jadi guru-guru terpencil. 2 tahun kemudian setelah nikah mereka ngurus kemarin pindah ke provinsi. Itulah guru-guru yang unggul. Rata gitu. Oleh Dinas Kota Banda Aceh, provinsi selalu ngomong gitu. Kita guru-guru di daerah selalu ini kenapa tuh? Nah itulah, begitu yang lulus itu yang pintar-pintar di daerah, paling tahan 2 tahun. Setelah itu mereka ngurus entah bayar entah apa ngelobi, pindah ke Banda Aceh, pindah ke kota-kota, ke Tulus Mami. Untuk lulus PNS saja lah dia di daerah, karena di sana kurang kuota pertama. Begitu lulus 2 tahun pindah, kan kurang lagi guru. Nah, jadi kita selalu merekrut mahasiswa yang kalau kalian jumpa pun nanti sudah paham lah. Jadi nggak semuanya berprestasi tapi ya mahasiswa yang itu yang kita coba olah bagaimana sih supaya mampu. Tapi terima kasih nih masukannya nih, kita akan jadi bahan diskusi bahwa budaya itu jadi merangsang mereka supaya merasa iya juga ya ngomong lah walaupun salah ngomong aja. Kita ngajak jalan dulu ya. Dosen mana ini Bu? Dosen mana Ibu nih? Ya. Pak Mahmud ya. Mau di. Kalau ini yang mulai di Aceh, makan aja. Urusan lambung aja kalau mau lihat sini. Makan ya? Orang Aceh itu begitu ya. Tetap makan kan? Udah pernah nengok di Manasa, begitu kumpul, makan kumpul, pokoknya harus mesti bawa pulang, nenteng lagi. Sudah, kita ada kebinekaan. Ada kemarin ya? Sempat bawa pulang. Oh, sempat. Bawa pulang buat kadang-kadang. Karena itu harus dibersihin tuh. Jadi kita dalam bidang wajib nasi dibawa, kue dibawa, lauk dibawa pulang. Makanya hidangan itu ditaruh plastik bawa pulang tamunya. Itulah budaya Aceh nih. Makan aja. Apa enggak kena darah tinggi, makan gula, manis-manis. Nah, gimana?
Kalau di panduan di sini yang ada di panduan skripsi sih, karena mereka menganggap seolah-olah pada saat riset lah di panduan laporan skripsi yang ada marginnya, yang ada bagaimana membuat pustaka. Kalau di sini memang jurnal itu belum sampai 5 tahun, tapi minimal sekali 10 tahun ke belakang, paling jauh lah. Kemudian di sini juga wajib ada 10 jurnal yang dijadikan literatur untuk penelitian sebelumnya atau yang penelitian relevan. Ya yang terbaru lah misalnya kan. Tapi itulah kadang mungkin ya, apakah di mata kuliah Metopel mungkin belum tersosialisasikan, nanti kan menjadi evaluasi. Juga itu kalau memang ada beberapa mahasiswa yang berarti mereka ini mendapatkan pembelajaran itu pada saat mata kuliah Metopel. Tapi kalau misalnya dosen ada memberikan pembuatan makalah paper di mata kuliah dia, itu kita memang tidak ada kebijakan atau panduan tentang dosen ini bagaimana gitu. Cuman kalau kebijakan kampus hanya di panduan skripsi general gitu. Mungkin, tapi itu juga mungkin jadi evaluasi si dosen mengajar ya. Dalam hal memberikan referensi dalam penulisan makalah. Gitu. Betul. Terima kasih masukannya, karena kan memang budaya membuat makalah mereka ini kan mungkin beda sama di sana ya. Kalau di sini semenjak mata kuliah Metopel, kalau saya kebijakan kita yang ada di akademik ya, sama dengan tulisan skripsi pada saat mereka skripsi. Pada saat pembimbingan itu baru ditengok berapa sih marginnya, apa, kemudian spasi sama mereka template untuk jurnal ilmiah mahasiswa. Itu ada memang arahan dari Lemdiknya ya. Kalau yang bebas mata kuliah per dosen, misalnya dosen mengajarkan, oke, kalian buat makalah ya tentang tema ini ya, misalnya paper. Nah ini nggak ada kebijakan khusus yang dari kampus untuk menerangkan ini ya template-nya. Itu biasa dosen masing-masing ya. Tidak mungkin apakah ada dosen yang tidak menstandarkan dalam hal penulisan. Tapi kalau saya secara pribadi, biasanya kalau saya mengajar di statistik, saya mengatakan kalau membuat literatur baik itu tampilan table atau misalnya graph, misalnya kan, saya selalu mengambil ini ada jurnal internasional ya. Nah seperti ini aja lah, karena kita nggak ada lagi cerita jurnal apa, ambil aja jurnal Sinta atau jurnal internasional, boleh. Terus masuk referensi misalnya. Oh kita mau pakai Mendeley, boleh, silakan apapun. Banyak tuh standar penulisan ini. Nah, saya bilang daripada mempelajarinya pusing, pakai Jantul. Karena kan ada tuh EndNote. Kita mereview paper. Itu saya pribadi dosen. Tapi bukan ranah kebijakan di akademik dengan general di Metopel sama di penulisan skripsi. Mungkin sih belum seragam di dosen, mungkin ya. Kalau di kita biasa kan memang ada ranah di dosen masing. Tapi bolehlah masukannya itu. Terima kasih. Tadi kita akan diskusikan pada ranah di fakultas atau rapat dosen kan. Standar tulisan laporan makalah ilmiah itu ya. Luar biasa nih. Banyak yang kita mendapat masukan dari kalian. Karena mahasiswa kita ini begitu kita suruh baca paper artikel ini udah stres ya.
Nah, seolah-olah seolah-olah itu hal baru gitu kan, karena mereka nggak terbiasa itu. saat skripsi lah Saat skripsi lah mereka baru terbiasa. Saatnya kan memang pada saat mereka masuk ke dunia kampus, udah mulai kita bilang ini ya, paper-papernya silakan. Gitu. Termasuk mata kuliah. Kalau misalnya mengambil tema sesuatu, kita nggak lagi menurut ke link website, ke buku, tapi download paper. Nah, harusnya begitu yang kedepannya. Tapi baru sih. Harapannya nanti kalau misalnya ada tugas ya, oke nih silakan rangkum tentang tema ini misalnya kan. Tapi landasannya itu sebenarnya harus artikel paper yang udah dipublish ya. Itu sih yang baru ke depan nanti coba kita sepakat dalam tugas-tugas kuliah. Kalau saya tim yang di penelitian Bu Intan tuh, karena dia memang orang riset, sama. Jadi kan sering kasus, oke silakan dulu paper ini ya, nanti kalian ubah datanya ke kreatif buat tabel dan deskripsi frekuensi, silakan jadi paper ya. Nah, karena memang orang riset. Tapi kalau yang bukan riset biasa dosen-dosen MKU. Ini agak sedikit bukan orang riset. Jadi kadang suruh papernya, ayo buat makalah tema ini ya. Ini kadang saya nggak tahu template-nya kemana ya. Mungkin itu tadi ya, buku sudah tadi dibilang marginnya beda-beda gitu ya. Boleh lah luar biasa nih kalau kalian dosen kalian mungkin standar di sana ya. Punya ini ya. Semua di situ ya. Satu paket ya. Boleh. Biasanya jadi diskusi saya nanti sama Bu Warek akademik untuk panduan ya, jadi kan masukan panduan akademik. Jadi satu di situ termasuk semua, ada makalahnya, ada paper, ada artikel, ada apa lagi ya, setiap tugas. Itulah saat ini kan yang ada panduan kan di panduan akademik sama di panduan skripsi kan kalau tugas-tugas dosen kan masih umum, artinya dosen-dosen bebas. Kami membuat tugas ini dosen A, ya silakan dengan format tugas dia gitu kan. Dosen B, format tugas dosen B mungkin dosen B buku semua. Dosen B ini karena dosen-dosen itu punya ini sendiri alasan, nanti mungkin kami orang sastra, mungkin kami orang buku, jurnalis, sering udah buku misalnya. Ini kan yang perlu coba persamaan persepsi ya. Buku. Karena kan yang dibahas tentang kosakata di buku, misalnya kan kosakata ini. Nanti biasa masyarakat ini kenapa kita bagi di akhirnya kalian datang kemari bukan belajar di sini aja, kalian kan bawa juga ilmu dari sana kemari ya. Terima kasih juga. Harapannya kita hadir. Karena kami udah menguji wajib kalau dosen udah lah itu resiko ini juga lah ya. Aktivitas. Kan pegawai sama mahasiswa. Kemarin dulu sempat bilang kalau mahasiswa rame kita dua kali di sini sudah mulai teduh lagi. Memang untuk arah yang akhiratnya sudah pernah itu ada makanan kayak mau bilang kan apa namanya ntar aja berapa kemarin udah redup lagi godaan biasa lah untuk akhirat kan. Tapi kalau hiburan ini kami mencoba nanti membuat kesenian terus di panggung dah siap seperti kita pasang dan nanti 2 hari sekali membuat mahasiswa yuk silakan mau baca puisi silakan itu ada panggung setiap sore ya. Rencana mau kita aktifkan di semester genap. Kita mau lihat nih kosong di musola kok di situ penuh nanti kan gitu kita survei kita Pak ya. Tapi memang di kegiatan Madu Nusantara ini Pak saya ngajak juga kayak jamaah di masjid ya, gitu ya. Tidak kegiatan cuma jalan-jalan Madu Nusantara nih. Memang harus imbang. Nah, jadi subuh juga pernah kita jamaah. Alhamdulillah biasa di masjid mana? Sama Bani Salim. Bani Salim ya. Malam maghrib sama isya barengan yasinan di Baitur Rahman gitu. Pulang jalan kaki gitu. Jadi memang harus memang dikenal gitu. Jadi pas lihat suasana masjid wah rame, jamaahnya rame, terus ada pengajian gitu.
udaranya. Panas ya, panas dekat laut ya. Panas Kan ini panas ini dekat laut. Jadi memang ada lebih dan kurangnya. Dinikmati saja. Kita Kita berharap yang buruk-buruk jangan diceritakan dari kampus kalian. tinggal di sini. Tinggal di sinilah. Kan seperti tadi kan kita jadi evaluasi, kami sangat senang kalau ada yang kalian cerita, Pak, tapi di kampus kami seperti inilah kan. Kita kayu. Gitu. Dan ini Kan ini mahasiswa yang di luar kan berharap nanti begitu sampai kemari, ayo ceritalah gimana iklim di sana agar kita buat di sini gitu. Boleh lah kan, terima kasih sudah masukkan yang hobi-hobi membuat artikel ini, review paper ya. Ini kalau Melinda selalu di Serambi. Alhamdulillah sama dengan Pak Mahmud dan Pak ini kayaknya. Ya Bapak Hendra. Sama pertukaran udah 4 kali. Itu ya, tulis artikel ya. Opini. Keempat, Opini atau berita itu. jurnalis tentang modul Nusantara, kemana aja, berangkat. Mantap. Jadi macam-macam. Ya. Iyalah. Apa yang punya potensi keluarkan terus, Ya. ya. Ditampilkan. Apa yang Apa yang bisa, yang yang nggak bisa nggak usah dibuat. Iya, Iya, stres kita. Saya juga gitu. Saya tinggalin aja lah, bukan hobi saya tuh. Karena orang kita berbeda-beda. saya Hobi saya di sini, itu aja. Ini nulis kan nulis aja. Jangan suruh hitung pasti stres nanti. ya kan? Ya kan? Yang Yang hobi siapa lagi? Ada yang bakat potensi gagal. Ada bakat. Kita lahir semua dari satu apa namanya yang unggul gitu kan, lahirlah gitu. Kan berjuta-juta waktu saat dulu penciptaan kita ya, yang berlomba-lomba ingin membuahi. Nah, satulah jadi kita ini, yang unggul kita ini. Ada lagi Atau saya yang bertanya lah ya. Bolehlah cerita dari yang belum bertanya kita tanya kalau enggak ya. Apa yang belum? Udah semua kayaknya. Ya, sudah tanya semua. Ya. Bolehlah. Hal apa nih kalau nggak boleh lah, apa yang kalian kampus kalian yang buat di sana? Dharma ya, mau penelitian, atau yang kegiatan Belmawa lah, yang di mahasiswaan itu. event apa yang memang merasa kalian menganggap itulah Pak yang punya kami di Kana yang paling saya anggap itulah Pak yang punya kami di Kana yang paling saya anggap bagus bisa di tempatnya. Jadi nanti saya coba melihat apa bisa nggak kami buat mahasiswa kami di sini. Yang budayanya memang kalian anggap di sana itulah budaya yang saya rasakan terbaik lah Pak. Ini ada berapa kampus? Ini ada berapa kampus ya? Ini dari kampus mana? Coba lah boleh lah. Kira-kira apa sih yang kegiatan Belmawa? Bukan Belmawa ya. Yang memang target nanti ini Pak bisa nih outputnya di Belmawa itu kan banyak ya laporan kegiatan mahasiswa yang di sehingga muncul nih iklimnya gitu. Itu yang memang boleh. Kalau saya kebetulan saya ada Gimana? saya itu ada di fakultas menjadi satu fakultas maka ada satu Oke. saya kan FKIP. Iya. Kenapa 32 itu karena anak FKIP itu jarang sekali mendapat lalu di atas 3. Jadi doa anak FKIP juga luar biasa. biar FKIP itu di atas 3,5. Dan di teater saya itu Teater 3. mengeluarkan produksi kayak produksi film. Jadi kita tuh kayak produksi sama mengeluarkan produksi drama yang kita produksi terus kita juga mengadakan kemarin tanggal 25 wajib tampil berarti setahun sekali atau semester? Ya, 1 tahun sekali. Sekali ya. Jadi menyiapkan tanggal 14 Januari. Cuma karena periode pentas produksi yang dihitung dari tanggal kami Desember, jadi kemarin menjadi tanggal 25 Desember. Di sini kita ada juga memang di bawah bahasa Indonesia yang aktif nih. Yang aktif teater di bahasa Indonesia, musikalisasi, puisi orang ya. Ada sih biasa mereka mata kuliah, tapi udah setahun ini belum lah. Harapan nanti kalau memang itu kemarin mau dibuat di SMA kan, saya nggak tahu.
Baguslah, ini luar biasa. Kalau memang besok tampil bisa tampil. Ya. Besok ada yang Saya mau tampil suruh gandeng Bu Ika itu juga itu orang. Yang dari kelompok ini tampil dari Ratu Jarong. Jadi mereka tuh semangat belajar dari Ratu. Orang Teater, saya dulu orang musik juga. Bagusan mereka tampilnya. Mungkin lebih baik Pak. Orang teater nih berarti. Oke lah, terima kasih, ini luar biasa berarti. Coba nanti kami diskusikan. Karena panggung kita sudah siapkan. Kami berharap tuh sering untuk latihan mahasiswa. Cuman itulah merasa mereka ini ayolah tunjukkanlah bakat hobi kalian. Ada yang hobi sosialisasi boleh, orang seni silakan. Inilah baru kita sediakan wadahnya. Ya, terima kasih luar biasa dari kampusnya. Yang sebelahnya boleh lah. Iya. Klub orang di insider namanya. Itu ada competition yang skalanya udah nasional. Gitu. Responnya. Setahun sekali deh ya. LDiktia, NUDC di sini juga di situ, NUDC Aceh ya. Sekitar bulan berapa biasanya mereka buat? November. Awal semester ganjil ya. Berarti biasanya awal semester ganjil ya. Oh gitu. Udah akhir-akhir semester ganjil lah ya. Boleh. Berarti itu ada namanya depan bahasa Inggrisnya. Bulan ya. Boleh nanti saya ngomong sama Misri. Nah, ini kan kaprodinya, nanti biar kita coba komunikasikan lah, Miss. Gitu ya. Minimal untuk latihan mereka biar banyak jam terbang. Kalau minim jam terbang nih grogi nanti. Karena kurang jam terbang. Tapi kalau sudah PD. Saya kan gitu juga waktu pertama kali manggung main musik kami tamat SMA dulu. Kontranak. Begitu pertama kali datang panggung. Biasa kan gitu demam panggung. Tapi begitu udah main sih. Udah mulai PD main. Pantang ada panggung nggak tahan gitu. Mau panggung main. Mungkin kan gitu juga ya kalau udah depan atau ini gelombang gitu. Begitu ada nampak panggung lomba terus. Luar biasa. Nanti saya ngomongkan nama Misri ini. Terima kasih luar biasa berarti kegiatan di sana kemahasiswaan ya. Kita cukupkan. Oh ya habis ya. Kalau lali waktunya ya. Betul. Ya, jadi kita cukupkan sharing session kita hari ini pada kegiatan refleksi 4 bersama Bapak Uli Muzakir MP. Kalau memang ada masih yang terjangkal dan ingin diutarakan bisa via WhatsApp Pak ya. Boleh lah. Ya, bisa via WhatsApp nanti ya. Mungkin nggak habis-habis. Ya, kalau karena ngobrolnya nggak habis-habis. Banyak yang mau diutarakan sama kita berbagi ya feedbacknya ya. Oke, yang dari saya tutup dulu, saya cukupkan kegiatan kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang daring boleh izin live. Nanti yang luring kita foto bersama dulu. Ya, silakan.